Papi ingin tahu, buat apa kamu pergunakan uang perusahaan sebanyak itu? Pi, semua ini untuk urusan kerja kok, Pi. Jadi Bayu menggunakan uang perusahaan untuk beli rumah. Bisa tolong kasih tahu saya di mana Bayu membeli rumah itu? Sebelum menikah, aku melahirkan anak perempuan itu. Dan sudah aku buang. Ngapain kamu di sini? Pasti kamu mau ngawasin kami kan pindahan dari rumah ini? Kamu disuruh Amelia kan? Suci, gue datang ke sini pengen bantu lo. Kamu denger ya? Lebih baik aku terima bantuan dari Mas Bayu daripada aku harus terima bantuan dari kamu. Sebenarnya mau kalian apa sih? Kalian jangan jadi sok polisi moral buat orang lain ya. Harusnya kalian gacha sama diri kalian sendiri. Suci, ya Allah, Suci, kenapa Suci bangun nak? Bangun ya, Suci, ya Allah, kenapa dia? Suci! Tolongin aja ya. Udah lo ngapain sih nolongin, biarin aja, biar mampus kalian. Lu semua orang aja bukan sih? Hah? Kenapa lu salahin anak Ayi? Apa salah anak Ayi? Dia bukan perampok. Dia juga bukan pencuri. Justru dia yang jadi korban. Kenapa lu hina-hina dia? Lu pukul pakai batu. Coba lu pikir, kalau kejadian ini terjadi sama cucu lu yang perempuan, kakak lu yang perempuan, sampai anaknya lu yang perempuan, gimana? Gimana? Udah kita tolongin aja yuk. Yuk. Bos, kerjaan kita beres, Bos. Sekarang kita minta bayaran kita, Bos. Kalian mau uang lebih dari ini? Kalau kalian mau, kalian harus lakukan apa yang saya perintahkan. Tenang aja, Bos. Pasti kita nggak bakalan ngebantah, apalagi ngegagalin perintahnya, Bos. Tenang aja, Bos. Iya bos, asalkan ada duit, apapun kita gibas, iya nggak? Iya. Sekali gibas, lawan pasti kau bos. Oh ya? Kalau benar begitu, buktiin ke saya. Jangan asal ngomong aja. Nih. Thank you, Bos. Kenapa kamu dihakimin terus? Ya Allah, kasihan Suci. Siapa yang telepon? Halo Suci, sebentar, jangan ditutup dulu. Gue tahu lo nggak mau ngomong sama gue. Cuman gue pengen nanya dong, kalau lo tuh kenapa sih kalau... Ini bukan Suci, Pak Denis. Ini Ibu Anggi. Maaf Bu, Sucinya ada Bu? Sucinya masih pingsan, Pak Denis. Tadi tetangga-tetangga pada datang, terus ngelemparin dia pakai batu. Apa? Suci dilempar batu? Bu,
tolong kasih tahu saya di mana rumah sakitnya, Bu. Tolong, Bu. Di rumah sakit Sumber Asi, Pak Denis. Makasih banyak, Bu. Akhirnya, Mah. Akhirnya rencana kita tuh berhasil. Eke bilang juga bagus. Eke nggak rugi punya menantu seperti Jai. Jadi sekarang Suci kamu kemari-kemari udah nggak tinggal di sana, Jeng. Iya. Dan orang-orang yang tinggal di daerah rumah Suci juga ngelakuin semua yang aku perintahin, Mah. Denis, aduh, jangan-jangan dia dengar pembicaraan aku sama Mama Anet. Denis, kamu mau kemana? Kok buru-buru? Iya, kenapa kamu buru-buru sih, Denis? Ada yang ketinggalan di kantor. Jadi aku harus balik lagi kantor sekarang juga. Denis, jam segini kamu masih harus ke kantor lagi. Yang ada juga jam segini kamu duduk berdua manis-manis dengan istri kamu. Udah, nggak usah ke kantor lagi. Tapi Mi, Ai, Denis. Dia manis di rumah ya. Nanti biar Mami bilang sama Bayu supaya dia melakukan pekerjaan yang harusnya kamu kerjakan. Selesai, kelar masalah. Kamu di rumah manis-manis menemani istri kamu Amelia. Anet, kenapa sih lu pakai ngelarang si Denis pergi dari rumah? Bininya aja nggak apa-apa, lu nya kerepotan. Si Denis kagak boleh pergi dari rumah, resek lu. Di mana-mana tuh yang namanya bini mesti ngedukung kerjaannya laki. Jangan gara-gara cemburu kerjaan jadi berantakan. Ya terserah lu sih mau jadi bini yang baik apa enggak. Dasar nenek-nenek yang teror. Selalu aja dia bikin masalah. Mama Anet, udah biarin aja Denis pergi. Aku gak akan ngelarang-larang Denis lagi kok. Dia kan suami aku. Aku percaya sama dia, Mama. Dan aku akan selalu dukung dia. ya udah. Kalau gitu aku pergi sekarang ya. Emang enak. Asal lu tahu aja ya, gue tahu lu berdua punya niat jahat, iya kan? Nggak bakalan gue diemin dan rencana lu nggak bakalan berjalan lancar. Oma tuh emang rese banget ya, Mah. Mah, aku tuh yakin banget tadi tuh Denis pergi untuk nemuin Suci. Eka juga yakin seperti itu. Tapi aku nggak habis pikir, kok dia bisa tahu soal orang-orang yang menghakimi Suci secepat ini, Mah. Amelia, tentunya si Suci kemari-kemari yang sudah telepon sama Denis. Mah, kita harus bisa, Mah. Kita harus bisa bikin Suci tuh benar-benar pergi dari kehidupan aku. Lestari, lu ngapain? Tar, Ibu minta maaf ya. Tadi siang Ibu udah marah-marah sama lu. Nah, habisnya Ibu sewot sih. Bu, apa Ibu percaya kalau saya mencuri uang itu? Ibu nggak ngerti. Ibu nggak tahu soal percaya atau enggak. Yang Ibu tahu, emang uang itu kan Ibu temuin di dalam tas elu, Tar. Tapi kan Ibu udah kenal saya lama, Bu. Dan Ibu udah kasih saya kepercayaan. Bu, saya udah 2 kali dipecat, Bu. Dan sekarang saya nggak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Bu, saya mohon, Bu. Setidaknya Ibu kasih pekerjaan buat saya di tempat usaha catering di luar kantin, Bu. Karena dengan begitu, saya bisa bayar sekolah. Maaf ya, Tar. Ibu nggak bisa lagi ngasih kerjaan buat lo. Bukannya nggak percaya. Tapi kan Tari tahu peraturan sekolah ini emang ketat banget. Nanti malah Ibu yang kehilangan kontrak kerja di kantin sekolah ini, Tar. Iya udah deh, Bu. Kalau gitu, saya balik dulu ya. Terima kasih juga karena Ibu masih mau percaya sama saya. Tar, tunggu dulu.
Ibu cuma bisa bantu satu hal, Tar. Untuk bulan ini, lu gak usah khawatir ya masalah uang bayaran. Nanti ibu yang bayarin buat lu. Jadi kan lu bisa tenang belajar. Lu gak usah lagi bingung bayaran sekolah lagi ya. Paling tidak untuk bulan ini. Sampai lu dapat kerjaan yang baru, ya. Terima kasih ya, Bu. Makasih. Saya janji, saya akan gantiin uang Ibu ketika saya mendapatkan pekerjaan baru. Ya udah, nggak apa-apa kok, Tar. Sekarang Ibu pulang dulu ya. Udah malam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah Suci ya Allah. Bantulah dia ya Allah. Permisi, Bu. Dokter, bagaimana keadaan anak ayah, Dok? Ibu, dia sedang hamil dan keadaannya sangat lemah. Iya, tapi kan dia udah minum obat yang dikasih dokter yang waktu dulu itu. Dia rajin kok minum obatnya. Iya, tapi kalau dia banyak pikiran, obat itu hanya dapat membantu sebagian. Semua itu harus diatur oleh kondisi fisik dan batinnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Suster. Ya? Saya mau nanya. Ya? Pasien yang bernama Suci yang baru aja masuk, dirawat di kamar berapa ya? Suci ada di kamar 10, Pak. Bapak ikutin koridor ini. Makasih ya, Sus. Oh iya. Pak Denis. Sebenarnya Suci kenapa sih, Bu? Ya Allah, Pak Denis. Tadi tiba-tiba aja tetangga-tetangga pada datang. Terus nimpukin Suci. Terus mereka ngina-ngina Suci. Katanya Suci hamil kagak ada suaminya. Suci perempuan murahan. Terus katanya kita kagak pantas tinggal di sono, Pak Denis. Tapi Bu, apalagi sih yang Suci pusingin? Mas Bayu kan pengen tanggung jawab. Dan dia mau menikahi Suci dan Suci menolaknya. Apalagi sih, Bu? Kayaknya ayah harus ngasih tahu yang sebenarnya deh sama Pak Denis. Biar Pak Denis sadar kalau anak yang dikandung Suci itu bukan anaknya Pak Bayu, tapi anaknya Pak Denis. Tapi gimana ngomongnya ya? Pak Denis, jadi begini Pak Bayu entu, Suci kan pengen entu anak ya, tapi Pak Bayunya kagak mau. Jadinya Pak Bayu kagak mau nikah dah sama Suci, begitu. Apa? Ibu yakin Mas Bayu nggak mau bayi itu? Setahu saya Mas Bayu cinta banget sama Suci. Dan dia perhatian banget sama Suci. Jadi nggak mungkin, Bu, kalau Mas Bayu nggak mau anaknya sendiri. Iya sih. Kalau entu ibu kagak tahu dah ya. Tanya sendiri aja ya sama Suci ya, Pak Denis ya. Bingung dah kalau ibu ditanya Bu Gono. Ya. Iya, Bu. Nanti saya akan langsung tanyain sama Suci sendiri. Ngapain sih malam kesini ya? Cepat kamu keluar. Pak Jafar ayah saya kan? Saya ngeliat ibu berbicara dengan dia waktu depan saya Tommy.
Tolong kasih tahu saya sebenarnya. Kamu udah gila apa gimana sih? Kamu mau bukti apa lagi? Kamu mau bikin hidup saya dan keluarga saya hancur? Silakan. Kalau kamu mau bilang sama suami saya tentang semuanya, silakan. Bu, saya hanya ingin punya orang tua. Dan itu impian saya yang pertama dan terakhir. Ketika saya tahu apa arti yatim piatu, saya nggak akan pernah bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Tapi sekarang, saya menginginkan kasih sayang seorang bapak. Mungkin aja dia bisa terima saya. Kamu tuh bego dan konyol ya. Kamu harus sadar, nggak ada yang menerima kamu. Sekarang juga kamu pergi, dan lakukan apa mau kamu. Tapi saya kasih tahu kamu ya, kamu itu terlahir sebagai yatim piatu. Dan kamu menjalani sisa hidup kamu juga sebagai yatim piatu. Dan meninggal pun juga sebagai anak yatim piatu. Jadi Pak Japar itu ayah aku atau bukan? Gimana nih ya kalau si Suci sadar? Terus Pak Denis pasti nanya-nanya dah ke Suci. Gimana ya? Dia bisa kagak ya bohong ke Pak Denis terus ngomong kalau untuk anak bukan anaknya Pak Denis? Cuma ada satu orang yang bisa ngebantuin Ayah sekarang. Ayah mesti telepon orangnya nih sekarang nih. Halo Suci. Halo, Pak Bayu, ini Aye, Anggi. Bu Anggi, ada apa Bu? Pak Bayu mesti buru-buru dah ke rumah sakit. Si Suci masuk rumah sakit. Apa? Suci di rumah sakit? Iya, Pak Bayu. Terus di mari udah ada Pak Denis. Aduh, Pak Bayu, pasti bentar lagi Pak Denis maksa-maksa Suci dah buat ngomong sebenarnya apa yang terjadi. Terus tadi juga Pak Denis udah nanya ke Aye, kenapa Pak Bayu kagak nikahin Suci? Terus kenapa juga Pak Bayu kagak mau nerima anak yang dikandung Suci? Aduh, Aye bingung dah jawabnya. Jadi Aye jawab aja kalau Pak Bayu kagak mau terima anaknya Suci. Jadi Pak Bayu berantem dah sama Suci. Begono. Apa? Ibu bilang seperti itu ke Denis? Iya Pak, abis bagaimana ya? Aye bingung banget. Iya udah Bu, saya akan segera ke sana sekarang. Iya Pak ya. Cepet-cepet ya Pak ya. Iya Bu, iya. Halo? Halo Dika, ini gue Lestari. Lestari ada pantar? Dik, gue udah nemuin ayah kandung gue. Siapa? Lu tau dari mana? Kemarin gue datang ke PS-nya Tommy. Dan gue lihat Ibu Maya berbicara dengan papanya Tommy. Dan gue mendengar pembicaraan mereka berdua. Kemarin gue ke rumah Ibu Maya lagi untuk konfirmasi. Dan ternyata ayah tirinya Tommy, Pak Jafar, adalah ayah kandung gue. Dia bokap kandung lo?
Denis? Ngapain dia di sini? Oh. Denny nanya kenapa aku nggak mau nikah sama Mas Bayu kalau Bayu ini memang anaknya Mas Bayu. Ibu bilang ke Mas Denis kalau Mas Bayu nggak mau menerima anak ini. Tapi kamu mau. Ibu udah kasih tahu ke Mas Bayu soal ini. Sekarang Mas Bayu lagi dalam perjalanan ke sini. Mas Denis datang ke sini hanya untuk mengetahui jawabannya, atau ia benar-benar peduli sama aku. Kenapa kamu nikah sama Amelia? Kalau kamu benar-benar mencintai aku, harusnya kamu nikahin aku. Tapi kamu malah nikah dengan Amelia. Aku benar-benar gak bisa terima. Gimana aku bisa kasih tahu kalau anak yang aku kandung ini adalah anak dia? Gimana aku bisa sanggup menahan perlakuan orang-orang yang menghujat aku? Seandainya aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Seandainya kamu gak melakukan ini sama aku. Seandainya kamu gak melakukan ini pada cinta kita, Mas Denis. Apa sih Denis belum pulang? Apa dia nemuin Suci lagi? Aku harus telepon dia. Kenapa nggak dijawab? Apa mungkin ya? Apa mungkin Denis sudah tahu semuanya? Apa mungkin si Suci itu udah ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya mengandung anaknya Denis? Nggak mungkin. Nggak mungkin Suci udah kasih tahu Denis, enggak. Kenapa sih aku berpikiran negatif terus? Suci, lo udah sadar? Gimana keadaan lo? Baik-baik aja. Syukur deh kalau lo baik-baik aja. Gue datang ke sini cuma pengen konfirmasi. Kenapa lo nolak lamarnya Mas Bayu? Tadi kan Bu Anggi udah jelasin ke kamu. Kenapa sih kamu masih nanya-nanya soal itu? Gue mau ngedengar dari mulut lo sendiri. Iya. Anak yang aku kandung saat ini itu adalah anak Mas Bayu. Tapi Mas Bayu nggak mau menerima anak ini. Dan aku dan Mas Bayu nggak akan pernah menikah. Puas kamu. Suci, tenangin nak Aduh Ci, Suci masih sakit ya, masih kurang sehat, masih lemah banget ya nak Suci, gue sama sekali nggak percaya sama jawaban lo. Gue tahu lo ngomong kayak gini supaya gue ngejauh dari hidup lo, ya kan? Iya kan? Kenapa lu nggak pernah percaya sama dia? Atau lu pengen dengar sendiri dari mulut gue deh? Iya Mas Bayu. Sekarang lo bilang sama gue, kenapa lo mau ngaborsi anak lo sendiri, baru abis itu lo mau nikah sama Suci? Kenapa? Ben, ini urusan pribadi gue. Dan gue nggak mau bicarain ini di kamar ini. Ikut gue. Seandainya aja aku bisa kasih tahu alasan sama kamu. Tapi kamu duluan udah mutusin untuk nikah sama Amelia. Dan semuanya terlambat.
lepasin tangan gue. Kalau mau ngomong di sini aja. Kita bicara di luar. Bu, Mas Dennis sudah menikah dengan Amelia. Tapi kenapa dia nanya-nanya soal ini sama aku? Apa aku harus katakan, Bu, kalau bayi yang ada di dalam perut aku ini adalah anak dia? Apa aku harus bilang sama Mas Dennis, Bu? Ngapain lu ada di sini? Kenapa lu selalu bikin hidup kami hancur berantakan? Terus kenapa juga lu pengen ikut campur dalam hidup kami? Jadi mendingan lu pergi deh dari sini. Kenapa sih lo ngusir gue? Gue emang bener-bener pengen tahu, Mas. Kenapa lo nggak bisa nerima darah daging lo sendiri? Dan kenapa sih lu repot banget ngurusin masalah ini? Ini tuh urusan gue, deh. Jadi mendingan lu nggak usah ikut campur. Mendingan lu pergi dari sini sekarang juga. Gue berhak tahu, karena gue emang sayang sama dia. Dan gue bener-bener gak habis pikir kalau tega ya nyuruh Suci untuk aborsi. Suci, kamu harus ngambil keputusan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Bu Anggi nggak sengaja menemukan alasan yang tepat, Mas. Kita bilang aja kalau Mas Bayu nggak mau menerima anak ini. Tapi aku mau, makanya kita nggak jadi menikah. Suci, itu semua nggak benar. Aku ikhlas ingin membantu kamu. Aku juga ikhlas menanggung semua ini, Suci. Tapi kenapa sih kamu selalu menolak aku? Mas Bayu, aku nggak mau menerima bantuan lagi dari Mas Bayu. Udah cukup, Mas. Udah cukup. Permisi. Dokter, mau periksa anak Ayah lagi? Enggak, ini saya cuma mau kasih resep obat. Bagus, kamu sudah sadar karena kamu boleh segera pulang. Permisi. Ci, Ibu bantu ya? Suci, aku antar kamu keluar ya. Nggak usah, Mas. Aku nggak mau Mas Bayu kelihatan di daerah dekat rumahku. Lebih baik aku pulang sama Bu Anggi aja. Ya. Nis, kamu tuh dari mana aja sih? Tadi gue pergi ketemu Suci. Kamu nemuin Suci. Kenapa kamu bohong sama aku sih, Nis? Berarti kamu nggak sayang sama aku ya? Nis, kamu tahu nggak sih? Aku tuh cinta sama kamu, Nis. Makanya aku mau nikah sama kamu. Mel, tapi lo nggak tahu kenapa gue nikah sama lo. Aku tahu. Kamu nikah sama aku karena kamu cinta sama aku. Mendingan lo nanya sama papa lo sendiri. Ngapain aku nanya papaku, Nis? Nggak perlu lagi. Karena aku tahu segalanya. Karena memang aku yang bikin rencana untuk maksa kamu nikahin aku. Kamu aja yang nggak tahu, Nis. Ci, kita pindah aja ya dari rumah ini ya. Di sini udah kagak aman lagi buat Suci ya, Nak ya. Suci harus menghadapinya. Suci nggak bisa lari dari kenyataan seperti ini terus. Dan mulai sekarang, Suci akan menghadapi hujatan seperti ini dengan senyuman, Bu. Iya, Ci. Gimana, Tar? Udah dapat kerjaannya? Ya udah, sabar ya. Kalau emang rezeki pasti nggak kemana kok.
Kalau emang ini kerjaannya jodoh lo, pasti lo dapet. Lo percaya deh sama gue. Semangat dong. Tar, tunggu sebentar ya. Lu mau kemana? Mau ke sana sebentar aja, oke? Iya udah, gue tunggu sini aja deh. Iya. Apain tuh Lestari deket banget sama dia? Maaf ya, maaf. Nggak apa-apa kok. Lu nggak apa-apa kan? Agak sedikit sakit sih tadi. Lo ngapain sih? Lu sengaja ya? Lu minggir dong. Sengaja. Siapa yang sengaja? Ngapain lu nantangin gue? Terus kenapa lu? Hah? Lu mau ribut sama gue? Hah? Udah. Mendingan sekarang lu pergi aja deh. Lagi ini kenapa sih lu kasar sama dia? Lu tuh berdua bener-bener rese. Suci mau berangkat kerja ya, Nak? Ya Allah, Ci. Ibu masih khawatir banget dah sama Suci. Ntar kenapa-napa lagi di luar. Bu, Suci udah nggak apa-apa kok. Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Ya udah, kalau gitu Suci berangkat kerja dulu ya, Bu. Takut terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ci, hati-hati ya, Nak ya. Ya Allah, lindungilah Suci ya Allah. Jauhkan dia dari orang-orang yang hendak berbuat jahat sama dia ya Allah. Selamat siang. Iya, Pak. Saya menerima telepon aduan yang mengatakan kalau ada orang main hakim sendiri dan melempari kamu dengan batu. Benar begitu? Bapak tahu dari mana? Ada orang yang menelpon kami di kantor polisi dan mengatakan itu semua. Ini pasti Mas Bayu. Ia pasti mau mencoba melindungi aku. Maaf Pak, mungkin Bapak salah laporan. Saya cuma terjatuh aja kok, makanya kepala saya agak luka. Begitu ya? Jadi benar, tidak ada orang yang melempari kamu dengan batu? Enggak kok Pak, itu cuma laporan palsu aja. Mungkin ada orang iseng yang telepon ke Bapak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang. Siang Pak. Wah, untung aja kita nggak diaduin sama tuh polisi. Kalau nggak, kita ngedekem penjara. Iya, tuh cewek kok baik banget sih. Gue jadi gak enak hati nih. Sama, gue juga. Tar, gue gak suka banget dong kalau ngeliat gayanya si Tommy tuh. Songong banget sih dia. Dengar ya, Dik. Biar tadi gue belain lo di depan Tommy, bukan berarti lo bener. Gue tahu kok kalau emang lo salah. Tar, dia itu bukan cowok baik-baik. Lu percaya deh sama gue. Jadi mendingan lu jauh-jauh deh dari dia, ya. Sejak kapan sih lo ngatur gue apa yang harus gue lakuin apa enggak? Yang penting lu harus ngelakuin apa yang gue bilang, ya. Enggak. Oh, jadi begini balasannya. Sepanjang hari gue ngebantuin lu, gue nemenin lu, jadi begini balasannya, Tar. Oh, gue nggak nyangka ya. Ternyata lo mengharapkan balasan untuk semua yang udah lo lakuin. Gue emang bego. Gue kira lo ngelakuin ini semua karena kita temen. Ternyata enggak. Lo ngelakuin semua ini karena lo mengharapkan balasan. Tar. Tar, bukan gitu maksud gue. Sorry, Dik. Gue nggak butuh bantuan lo untuk mencari pekerjaan. Gue bisa kok cari sendiri. Brengsek Tom ini. Ini teman-teman saya, Bu. Oke. Ini untuk kalian ya. Bener. Udah ngerti mesti ngapain? Siap, Bu. Kami paham. Ya udah, bagus. Tapi inget ya, jangan lupa. Kalian harus beritahu teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa. Kalau gitu sekarang kalian boleh pergi.
sekarang kamu akan merasakan penderitaan lagi kalau sampai kamu kembali ke kantor ini lagi, Suci. Suci, kamu nggak apa-apa kan? Iya, saya nggak apa-apa kok. Kalau jalan tuh pakai mata dong. Lihat, Suci kan lagi hamil. Kamu nggak tahu apa? Oh ya, bukannya Suci belum nikah? Jadi, kamu hamil di luar nikah ya? Ih, nggak nyangka ya. Aku pikir kamu gadis desa yang polos. Tapi ternyata di balik kepolosan kamu, ternyata kamu gadis murahan ya? Dari siapa ya? Siapa ayahnya? Mana gue tahu. Ih, nggak nyangka ya, itu Suci udah hamil duluan. Kalau gue mau amit-amit deh. Iya, gue gak mau. Padahal dia anak baik ya. Iya, semua itu nggak jamin. Kalian lagi ngomong siapa? Ngomongin Suci. Itu sama sekali bukan urusan kalian ya. Urus aja urusan kalian sendiri. Dan gak usah ikut campur urusan lo lain. Woi, tiga gal opis. Ngapain lu bengong aja di situ, hah? Kayak ayam nelan karet aja. Bukannya lu gawe, Pade. Duh, pada makan gaji buta lu ya. Sono buruan. Gue salah ngomong tadi. Girl opis, apa opis girl ya kemarin si Darwin ngomong. Ntar gue tanya lagi ya. Sedihku sedih, hatiku sedih, merasakan semua ini. Sedihku sedih, hidupku sedih, ku jalani tanpa kebahagiaan. Ku hanya bisa meratapi semua ini. Ku hanya bisa menerima semua ini. Dennis, Suci ada di dalam. Iya, Oma. Kenapa lu ngejogrok aja di sini, ha? Suci kayak lagi sedih. Sebenarnya aku pengen nemuin dia.
Kasihan cucu gue, pasti dia lagi nangisin kandungan di perutnya. Ya udah, ini urusan perempuan. Biar Oma aja yang masuk ya. Suci, cucu Oma yang cantik. Kenapa kamu sayang? Suci udah gak tahan lagi, Oma. Suci sakit hati, Oma. Cantik harus sabar ya. Cantik harus sabar. Karena orang sabar dan tabah disayang Tuhan. Insya Allah Tuhan kasih jalan keluarnya buat Cantik ya. Oma Suci udah gak kuat dengan omongan orang. Suci sakit hati, Oma. Bahkan ayah dari bayi ini aja gak tahu. Dia gak tahu sama sekali, Oma. Maksudnya apa ya? Ayah anak ini nggak tahu apa-apa. Apa? Berarti Suci nggak ngomongin Bayu dong? Terus? Ya Tuhan, jadi gue ayah anak itu. Itu anak gue. Ya udah Cantik, kita keluar dari ruangan ini yuk. Cantik jangan sedih terus, jangan nangis terus. Sekarang hapus deh air matanya ya. Oma ikutan sedih. Oma tahu kok sayang, bagaimana perasaan kamu. Tapi Suci harus tunjukkan kalau Suci itu wanita yang tegar dan kuat ya.